Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Panunugraha. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pemrograman C++ modul ke-7 mengenai array, tapi bagian ke-1 ya. Oke, array itu apa? Array adalah suatu yang berguna untuk menyimpan sejumlah nilai atau data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi tiap datanya nanti menempati lokasi atau alamat memori yang berbeda-beda. Lalu tiap nilai atau data tersebut eh, bisa disebut dengan namanya elemen array. Lalu di dalam array terdapat suatu indeks. Nilai-nilai tersebut atau tipe data tersebut dimasukkan ke dalam suatu indeks, dan indeks itu dimulai dari angka 0. Oke. Untuk membuat suatu array, pendeklarasiannya itu sama seperti pendeklarasian variabel. Jadi yang pertama kali adalah nama tipe datanya dulu, nama arraynya, lalu jumlah elemen arraynya yang ditutup dengan tanda bracket. Contohnya adalah seperti ini ya, integer array larik, ini nama arraynya, lalu ini adalah jumlah elemen arraynya, seperti itu. Lalu untuk memanggil dari array itu sendiri, kita bisa memanggil langsung dengan indeksnya gitu. Contohnya adalah A sama dengan array 4, berarti A ini akan memiliki value atau nilai yang berada di dalam variabel array indeks ke-4, seperti itu. Oke, lalu kita dalam mengisi elemen array, kita juga bisa langsung, ketika kita sebelumnya sudah melakukan deklarasi variabel seperti ini, kita bisa langsung dapat mengisi tiap-tiap elemen arraynya, tiap-tiap indeksnya seperti ini. Kita bisa melakukan pengisian seperti ini. Misalnya A indeks ke-0 diisi dengan 1, A indeks ke-1 diisi dengan 3, seperti ini. Atau bisa juga diisi dengan menggunakan pengulangan for seperti ini. Jadi misalnya ditampilkan B, nanti akan diminta inputan, bahwasannya inputan nanti akan dimasukkan ke dalam variabel array indeks tertentu, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya saya sudah menyiapkan suatu sintaks atau source code mengenai array seperti ini. Ini adalah sintaksnya ya. Seperti biasa, di sini saya hanya membuat suatu komentar untuk identitas, lalu kita buat suatu preprocessor. Saya membuat using namespace std dan fungsi mainnya juga ada. Lalu di sini saya juga menampilkan identitas saya, dan awal sintaks untuk array dimulai dari sini ya, dari line ke-23. Di sini saya membuat deklarasi variabel array dengan tipe data integer dan dengan nama array, lalu jumlah elemennya adalah 10. Di sini saya menampilkan cout masukkan nilai pada, lalu di sini nantinya akan ditampilkan elemen ke berapa. Lalu kita diminta untuk menginputkan nilai untuk elemen ke-0, elemen ke-1 sampai elemen ke-9, seperti itu. Lalu setelah kita sudah memasukkan elemen-elemen tadi, data-data untuk tiap indeks, kita akan ditampilkan. Jadi nilai yang pada elemen keberapa akan ditampilkan, seperti itu. Oke, kita coba running saja source code ini agar lebih jelasnya. Seperti ini ya, masukkan nilai pada elemen ke-0. Elemen 0 saya akan masukkan nilai 1, elemen ke-1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu 10, seperti ini. Maka akan tampil ya nilai 1 sampai 10, seperti itu. Jadi selain seperti tadi, pada penjelasan kita bisa memasukkan melalui konsol ya, langsung dari keyboardnya. Nah, nanti elemen 0 ini akan masuk ke elemen ke-1, 2 sampai 10. Nah, itu untuk bagian yang pertama. Lalu untuk yang selanjutnya adalah tentang penginisialisasian array.
Jadi array juga bisa langsung kita inisialisasi nilainya langsung pada saat kita mendeklarasikan array tersebut. Jadi kita seperti biasa deklarasi array, tipe datanya apa, nama arraynya apa, jumlah elemen arraynya apa. Nah, langsung kita memasukkan arraynya itu sendiri langsung. Oke, saya juga sudah menyiapkan untuk penjelasan mengenai penginisialisasian array. Seperti biasa ya, kita membuat fungsi main dan lain-lain. Lalu dimulai dari baris ke-23 ini pendeklarasian array yang sudah diisi nilai. Ini namanya inisialisasi array. Variabel array A dengan tipe data integer, jumlah elemen arraynya ada 5. Lalu di sini saya memasukkan nilai 10 sampai 50. Ini namanya inisialisasi array. Lalu di sini akan saya tampilkan array elemen array, tiap elemen array. Jadi A indeks ke 0 sampai A indeks ke 4. Jadi untuk array dibacanya 0 ya. 0 1 2 3 4. Nah, ini akan ditampilkan. Ini cara penampilannya ya. Kita hanya tinggal memanggil nama arraynya saja dan indeksnya. Lalu di sini saya akan mencoba untuk pengubahan nilai pada elemen array. Di sini yang saya ingin ubah adalah pada indeks ke 0 dan indeks ke 1. Maka nantinya secara otomatis indeks A indeks ke 0 dan A indeks ke 1 akan mengalami perubahan nilai. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan running program untuk melihat apakah berhasil atau tidak. Kita lihat. Seperti ini ya. Ini awalnya, nilai awal. Lalu saya melakukan perubahan pada source code pada indeks ke 0 dan indeks ke 1 ya. Indeks ke 0 saya ganti 12, maka 10 menjadi 12, dan indeks ke 1 saya ganti 25. Yang tadinya 20 menjadi 25. Berikut. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya kita lanjutkan untuk penjelasan mengenai pencarian nilai array. Kita juga dapat mencari nilai suatu array ketika kita sudah menginputkan nilai pada tiap-tiap masing-masing indeks. Kita juga bisa mengetahui nilai suatu nilai itu terdapat pada indeks ke berapa gitu. Oke, saya sudah menyiapkan sintaksnya juga. Kita buka. Ini sintaksnya. Jadi kita di sini saya melakukan pendeklarasian variabel array dengan nama A, tipe datanya integer, lalu 10 ininya jumlah elemen arraynya. Lalu di sini saya juga membuat yang namanya variabel nilai dengan tipe data integer. Di sini hanya tampilan output ya. Nah, di sini saya melakukan pengulangan for sebanyak 10 kali agar user dapat menginputkan nilai pada indeks ke 0 sampai indeks ke 9. Seperti itu. Yang nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel array A. Lalu di sini kita dapat melakukan pencarian setelah kita melakukan input tadi. Melakukan pencariannya dengan cara memasukkan nilai yang ingin dicari. Lalu kita melakukan pengulangan for sebanyak 10 kali. Nah, lalu kita melakukan suatu percabangan. Jika A, D-nya misalnya adalah indeksnya ke 0, A indeks 0 sama dengan nilai yang ingin kita cari, maka di sini akan ditemukan nilai tersebut terdapat pada indeks keberapa. Seperti itu. Oke, langsung saja kita running agar lebih jelas. Seperti ini ya. Kita coba masukkan indeks ke 0-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini. Lalu yang akan kita cari misalnya adalah nilai yang dicari adalah nilai 10. Seharusnya yang tampil adalah nilai 10 ini berada di indeks ke 9. Seharusnya seperti itu. Nah, benar ya, indeks ke 9 ya. Ini adalah cara bagaimana kita mencari nilai dalam suatu indeks. Mencari nilai dalam suatu array. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi penjelasannya. Selain itu, kita juga dapat menggunakan array untuk menyimpan suatu karakter. Jadi, sama pendeklarasiannya.
Pertama adalah tipe datanya dulu. Untuk karakter kita menggunakan tipe data char, lalu nama arraynya dan jumlah elemen arraynya, seperti itu. Contohnya adalah ini ya, char, lalu nama arraynya adalah namaku dengan elemen 6. Kita ada dua tipe penulisan untuk array karakter ini. Ada yang seperti ini, ada yang langsung ditulis seperti ini. Perbedaannya adalah kalau untuk yang statement ini kita menuliskan karakternya tiap karakter gitu, menuliskan suatu karakternya tiap satu alfabet. Akan tetapi jika menulisnya seperti ini, kita harus menambahkan angka strip 0. Angka strip 0 ini adalah suatu karakter 0, karakter yang digunakan sebagai terminator dari sebuah string pada pemrograman C++. Dan ini harus dibuat, jika tidak maka akan error. Nah, agar lebih simpelnya, kita juga dapat menggunakan statement seperti ini. Jadi kita hanya tinggal menulis seperti ini aja, misalnya hasya gitu. Walaupun dia cuman memiliki 5 karakter, sebanyak 5 karakter, karena kita membutuhkan elemen ini, karakter 0 ini, maka kita harus menambahkan elemennya 6, seperti itu. Oke, langsung saja kita coba modul ke-7 yang bagian keempat, seperti ini. Seperti ini ya. Ini pendeklarasian atau inisialisasi dari array karakter. Di sini namanya, di sini nama arraynya namaku dengan elemen 6, karena di sini terdapat 6 karakter ya, sebanyak 6 karakter, karena kita menambahkan karakter 0 ini. Ini karakter yang emang harus ada jika kita menggunakan statement seperti ini. Namun ketika kita menggunakan statement inisialisasi karakter seperti ini, kita tidak perlu menambahkan karakter 0, karena secara otomatis akan ditambah. Namun pada elemen arraynya kita tetap menggunakan atau menambahkan elemen karakter 0, jumlah karakter 0-nya. Jadi karena Tasya ini sebanyak 5 karakter ya, maka karena secara otomatis karakter 0 ini sudah ditambahkan, maka di sini juga harus 6, seperti itu. Di sini saya akan menampilkan nama isi dari array namaku, karena dia bentuknya adalah per karakter penyimpanannya, maka di sini akan saya tampilkan dengan menggunakan bantuan pengulangan for sebanyak 6 kali, seperti itu. Jadi pengulangannya sebanyak 6 kali. Namun berbeda ketika kita menggunakan inisialisasi dengan variabel array namamu. Kita hanya tinggal memanggil nama variabel arraynya saja, sehingga kita langsung dapat muncul. Dan untuk sintaks ini, sintaks size of ini berfungsi untuk menghitung seberapa banyak elemen array yang terdapat pada variabel array namaku dan namamu ini. Seperti itu. Oke, langsung saja kita running untuk melihat apakah berhasil. Kita coba lihat ya. Ya, seperti ini ya, berhasil. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan saya mengenai array bagian pertama tutorial pemrograman C++ modul ke-7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.